hari yang cerah dan indah ini kita boleh kembali berkumpul dengan keadaan yang sehat. Puji Tuhan, sukacita yang besar boleh bersama dengan kita. Dari semua manusia di bumi ini kita boleh dipanggil Tuhan, untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita Bapak Ibu. Terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bersaat teduh sejenak. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk boleh melingkupi kita, melindungi kita dan menaungi kita, sehingga apapun yang boleh keluar dari
memulihkan bangsa kami. Bukan hanya Tuhan boleh memulihkan kami, Tuhan memulihkan keluarga kami, Tuhan pulihkan bangsa kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Layakan dan kuduskanlah kami dan selamatkanlah kami Tuhan. Jadikanlah kami bangsa yang terpilih di hadapan-Mu. Kemerdekaan yang akan kami rayakan besok, biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh melangkah dengan baik, untuk kami boleh menjadi lebih berkat buat orang-orang yang ada di lingkungan kami, sehingga mereka tahu bahwa anak-anak yang lahir dari Tuhan adalah anak-anak terang. Bapa, kami percaya Tuhan Kau memberkati kami. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan, dan keberadaan kami tempat ini boleh menjadi berkat, menjadi satu hal yang indah untuk orang-orang di sekitar kami. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan upah hamba. Firman Tuhan yang begitu indah yang terdapat di Galatia 5 ayat 1 menjadi kekuatan buat kita dan pengingat buat kita bahwa tidak lagi kita hidup di dalam dosa, sebab Allah Yesus yang kita sembah telah menolong kita dan menebus kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita untuk kita boleh melangkah dengan bijaksana, berbicara dengan bijaksana, dan bahkan berpikir dengan bijaksana. Karena dimanapun kita berada, kita menjadi pancaran kasih Bapak Ibu Saudara. Orang-orang melihat bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Biarlah hati hamba menjadi renungan kita pada pagi hari ini, pujian kita yang boleh menguatkan dan
pada kita seperti yang Tuhan ingin maksudnya. Kita mau memuliakan nama Tuhan karena Tuhan boleh memerdekakan kita, kita boleh ditebus oleh Tuhan, kita mau menggerakkan seluruh anggota tubuh kita yang masih sehat untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Firman terangi jalanku boleh menguatkan kita dan memberi keteguhan buat kita. hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan dan firman Tuhan yang boleh menguatkan dan mengajak untuk boleh menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, untuk boleh lebih bijaksana lagi dalam kita berperilaku dan bertindak. Kita mau tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita.
kejayaan, dengan kesehatan yang boleh Tuhan berikan. Sudah selayaknya kita mengucap syukur. Sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu kami masih banyak kekurangan di hadapan-Mu Bapa. Tapi ketika kami boleh merendahkan diri dan terus berproses, kami tahu Tuhan, waktu Tuhan luar biasa buat kami. Firman-Mu menguatkan kami, memberi keadilan buat kami,
Bapa. Kuasa-Mu menjamah kami Bapa, urapan-Mu terus ada di depan kami Bapa. Sementara Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, sehingga firman boleh ditanam dan ditabur bagi benih hati kami Bapa, sehingga menjadi benih yang subur Bapa, bertumbuh Bapa akan pengalaman akan Engkau Yesus. Pakai hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Bapa. Hanya kebenaran-Mu saja yang boleh Tuhan muncul pada pagi ini dan boleh memberkati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudara. Kalau pagi ini adalah pagi yang begitu luar biasa saudara. Cuaca bagus dan besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia yang ke-75. Mungkin tema hari ini yaitu kemerdekaan Kristen, berhubungan dengan tema Hari Kemerdekaan Indonesia. Suasana peringatan 17 Agustusan mungkin hari-hari ini ramai saudara. Tapi pasca proklamasi, yaitu setelah Presiden Soekarno menyatakan bahwa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, suasana itu berbeda sekali dengan hari ini. 2 tahun, 3 tahun setelah Soekarno memproklamasikan Indonesia merdeka, di mana adanya rongrongan yang kita lihat ada 2 agresi saudara. 17 Juli 47 dan Desember 148. Tahun kedua dan tahun ketiga itu merupakan suatu tantangan di mana Indonesia mengalami serangan dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Hal ini sangatlah membuat geram para pahlawan perjuangan kita, di mana Soekarno dengan pidatonya di Jogja, kalau kemerdekaan kita dilanggar, dia bilang, kita harus melawan mati-matian, mempertahankan kemerdekaan kita. Usaha kita boleh lakukan dengan gerilya, bumi hangus, sabotase, boikot, pemogokan, dan apapun yang kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang hari ini kita serang. Soekarno menyatakan itu memacu semangat para pejuang untuk mereka menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ingin tidak dijajah lagi. Bangsa Indonesia ingin berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hal itu dengan semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Itu adalah semangat, kata-kata semangat. Sekali merdeka tetap merdeka. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen mempunyai satu kemerdekaan, yaitu dengan sama, yaitu kemerdekaan Kristen di sini. Kalau kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia membawa kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemerdekaan Kristen membawa kita menjadi pewaris kerajaan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu yang kita harus perjuangkan dan itu yang kita harus pertahankan hari-hari ini, supaya kemerdekaan itu terjadi bagi kita. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Agak panjang saudara. Saya mencoba membacanya. Galatia 5 ayat 1 sampai 15, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama kali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat.
kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita dinantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dan Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kalau kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling melawan dan saling melawan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini adalah suatu firman Tuhan di mana Rasul Paulus menyatakan untuk jemaat di Galatia, saudara. Itu firman yang sangat kita baca di mana menyatakan bahwa ayat pertama, sungguh kita sungguh merdeka. Disatakan bahwa kita ini sudah merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi kamu dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini jelas bahwa Paulus menggambarkan kemerdekaan yang luar biasa, bahwa kita sudah merdeka secara Kristen. Kita sudah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus melalui karya kayu salib, sehingga hidup kita boleh mendapat suatu garansi bahwa kita dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Paulus menggambarkan kemerdekaan itu lebih jelas di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi orang Kristen itu sudah tidak ada lagi menyatakan maut, saudara. Bebas, sudah ada pengertian apa? Sudah ditebus. Jadi guru-guru sekolah minggu kalau pagi-pagi ajarkan anak-anak kalau sekolah minggu kalau sudah nanti ini meninggal masuk mana? Sudah. Karena apa? Adanya suatu kepercayaan bahwa Yesus telah mati buat kehidupan kita, saudara. Ayat ini menyatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari penghukuman karena dosa kita. Kita telah tidak dikuasai oleh maut, tetapi oleh hidup yang kekal. Di mana Yohanes 3 ayat 15 menyatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Surat Galatia ini yaitu berbicara, dia mewakili apa? Dia mewakili kuasa Tuhan, saudara, di dalam
Galatia 4 ayat yang keempat, saudara. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu akan mendapat ahli waris oleh Allah. Jadi pengertiannya bahwa Tuhan itu sudah berkarya dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang merdeka, lepas dari penghukuman Tuhan karena dosa, dan orang Kristen tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal, yaitu bagi kerajaan Allah. Namun saudara, begitu juga Indonesia mengalami agresi. Banyak kemerdekaan Kristen juga dirongrong, saudara. Di mana Injil kasih karunia ini yang memerdekakan kita terbelenggu oleh hukum Taurat yang membelenggu jemaat-jemaat, sehingga Rasul Paulus di Galatia 2 ayat yang ketiga 2 sampai yang keempat demikian bunyinya, saudara. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyulahkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Yang membelenggu yaitu tradisi sunat, saudara. Tradisi sunat yang dibawa oleh perjanjian antara Allah dengan Abraham, saudara. Dalam konteks ini, kalau kita berbicara tentang Alkitab, kita lihat konteksnya dulu, konteksnya, saudara. Jadi kita pelajari konteksnya dulu. Nggak bisa ngambil satu comot langsung dibawa. Kita pelajari konteksnya. Konteks ini yaitu jemaat Galatia tentang kebudayaan Kristen, yaitu persoalan di mana jemaat Galatia itu telah terpengaruh oleh pemahaman Yudasisme. Sebelumnya Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada mereka tentang Injil, yaitu Injil kasih karunia, bahwa orang Kristen itu semua akan menerima Yesus dan dapat masuk surga. Tapi ternyata beberapa guru dari agama Yahudi datang dari Yerusalem kepada jemaat-jemaat di Galatia. Mulai mereka untuk melakukan salah satu dari hukum Taurat, yaitu sunat, saudara. Nah, ini kemerdekaan Kristen ya sunat, ya, kita buka di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 dan 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia oleh karena kasih karunia Kristus yang memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan kamu bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Hal ini berjilat, saudara, adanya saudara palsu yang menyatakan bahwa orang Kristen belum merdeka imannya kepada Kristus, tidak cukup untuk memerdekakan dia jika dia tidak taat pada Taurat, hukum Taurat, saudara. Jadi kalau kita mentaati hukum Taurat, kita tidak terima dengan namanya kasih karunia Tuhan. Inilah yang memerdekakan, yang Paulus katakan bahwa hukumnya udah beda. Tuhan datang ke dunia ini udah hukum Taurat sudah digenapi. Jadi hukum Taurat tidak berlaku lagi buat orang Kristen. Sudah digenapi dengan hukum Tuhan Yesus Kristus.
Saudara palsu ini mengajarkan bahwa untuk merdeka atau untuk bebas dari hukum atau untuk selamat syaratnya iman plus taat pada hukum Taurat. Sekali lagi, saudara palsu ini mengajarkan bahwa untuk merdeka, untuk bebas dari hukuman atau untuk selamat syaratnya iman plus hukum Taurat. Roma 7 ayat 7 mengatakan, jika demikian apakah hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi konteksnya di sini bahwa ada agresi-agresi dari guru-guru Yahudi untuk mengaruhi jemaat jemaat di Galati. Kita buka dalam Galati 2 ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang nyusup masuk, yaitu mereka yang menyusup ke dalam untuk menghadap kebebasan kita yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita lagi. Nakut-nakutin, orang bilang tuh, ditakut-takutin. Ada usaha atau desakan guru-guru agama Yahudi untuk mengaruhi sampai mendesak jemaat. Mendesak dalam pengertian apa? Hari ini dihukum mungkin, dikucilkan, ditinggalkan, atau dipengaruhi semuanya. Mendesak jemaat Galati untuk melakukan hukum Taurat sehingga jemaat tidak dapat merdeka. Hukum Taurat itu ada 613. Salah satunya adalah hukum sunat. Saudara bayangin aja, jika seseorang tidak melakukan salah satu hukum dari 316 hukum Taurat, berarti dia wajib melakukannya semuanya. Kalau sisanya 612 tidak dilakukan, batal. Jadi kalau kita misalnya sunat, udah pada makan binatang yang diharamkan, kita makan keselewat satu kali, batal kita, udah gak dapat keselamatan. Makanya berat sekali pada saat itu menjadi orang-orang Israel untuk mengikuti tata cara dan ketetapan 613 pasal, saudara. Salah satunya mungkin makan babi. Tapi Tuhan udah genapi, udah hilangkan semuanya itu. Galati 5, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi nggak bisa satu kita lakukan, yang lain enggak. Semua harus, nggak boleh lewat, saudara. Itulah yang membuat dikatakan bahwa terlalu banyak kita untuk melakukan. Makanya Yesus berkata, hai kamu yang telah diusul, datanglah kepadaku, aku akan memberikan. Orang yang nanti lusut itu capek, orang Yahudi itu untuk melakukan hukum Taurat. Mungkin tetangga kita ada juga yang belum melakukan hukum Taurat. Berat, saudara. Nah, itulah yang menamakan kemerdekaan Kristen. Terlalu banyak orang Kristen bingung untuk memahami kebenaran. Kata kebenaran sering dimengerti dan dipahami bahwa perbuatan atau perilaku yang benar. Karena pemahaman ini banyak orang Kristen berpikir bahwa untuk melakukan perilaku yang benar supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Banyak orang Kristen dibenarkan karena dia merasa melakukan hukum Taurat, saudara. Seorang yang masih berada di bawah hukum maut berusaha mencari kebenaran melalui berbagai macam cara. Ada yang mencari kebenaran melalui sakramen, berjamuan kudus. Dia melakukan dosa, dia berjamuan kudus. Dia datang, dia percaya bahwa
Pada saat melakukan sakramen Dewan Kudus, dosanya dihapuskan. Ada juga merasa dosa baru dihapuskan dengan makan roti, minum anggur, jamuan. Karena tidak jarang ada orang yang datang ke gereja ketika ada perjamuan, dia datang. Nah, ini pemahaman yang salah, saudara. Ada juga yang berusaha memerdekakan diri dengan aktif melayani Tuhan. Pikirin dengan pelayanan, banyak membuat dosa, banyak diampuni, dan akhirnya diselamatkan. Ada juga yang pemahamannya tidak menerima pelayanan hingga dia menerima pelayanan sebanyak mungkin. Ada juga yang keliru dengan mempunyai pemahaman dalam bayang-bayang maut, ketakutan. Orang kita ditanya, kamu masuk surga gak sih? Aduh, saya nggak tahu ya. Nah, inilah yang ditentang Paulus pada saat itu. Adapun yang mengusahakan kemerdekaan dengan adapun untuk pemahaman yang mengatakan bahwa selamat harus beriman dan berbuat baik. Iman kepada Kristus tidak cukup menyelamatkan kehidupan kita. Orang-orang itu mempunyai pemahaman yang salah. Yang saya katakan lagi, masih terikat. Untuk menjadi orang yang merdeka, orang Kristen yang merdeka, yang pertama yaitu memiliki roh kebenaran. Jadi pengertiannya apa, saudara? Galatia 5 ayat 5. Sebab roh dan kata iman kita mendapatkan kebenaran yang kita harapkan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita mau dimerdekakan oleh Kristus, kita harus menjadi hamba kebenaran. Di mana Yohanes 4 ayat 16 mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberitakan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Saya terlalu yakin bahwa salah satu peran Roh Kudus dalam kehidupan itu yaitu roh kebenaran. Untuk membuat iman kita percaya kita kuat untuk mengasihi perkara-perkara di dunia ini, Roh Kudus akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran sehingga mengingatkan kita orang percaya tentang perkataan firman Tuhan. Jadi saya terlalu yakin kalau orang yang penuh dengan roh, hidupnya boleh senantiasa dekat sama Tuhan dan menyenangkan Tuhan dan berada di jalan keselamatan. Kasih karunia Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita hari ini, karena roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita yang membimbing kita. Roh Kudus datang kepada kita orang percaya supaya ia menyertai kita dan memimpin kita dalam perjalanan kehidupan ini, dan Roh Kudus terlibat dalam proses pertumbuhan. Ia akan menjadi kita tentang kebenaran agar bisa hidup dalam kebenaran. Saya pernah diskusi sama istri saya di mobil. Saya bilang, orang Kristen masuk, saya diskusi itu, orang Kristen masuk neraka surga. Dia bilang tergantung. Enggak masuk surga. Kalau dia orang Kristen, dia masuk surga karena ada roh kebenaran. Walaupun dia menyimpang, Daud menyimpang enggak, saudara? Daud menyimpang, tapi dia kembali kepada Tuhan. Kenapa Daud bisa kembali kepada Tuhan? Karena ada Tuhan yang narik dia. Penyertaan Tuhan narik. Bisa kita jatuh, bisa kita lengsek dalam hidup ini, tapi tidak berada terus di area itu. Inilah yang membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tuhan hadir menjamah kehidupan kita. Hal itu menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin percaya tanpa Roh Kudus. Nggak mungkin orang mau berkenan kepada Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita mungkin berusaha untuk berbuat baik, tapi itu tidak menjamin untuk dapat keselamatan. Jadi orang Kristen itu
Luar biasa saudara. Ada jaminan keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa manusia yang tidak percaya tanpa Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja menginsafkan manusia di dalam hatinya yang paling dalam. Ketika Roh Kudus bekerja akan sadar akan dosanya dan berseru kepada Tuhan untuk minta belas kasihan. Jadi orang yang di dalam Tuhan itu memang pernah jatuh saudara. Bukan pernah jatuh, pernah ambles juga, tapi Tuhan angkat. Tuhan angkat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hadapannya. Ketika dia jatuh sampai ke gelap. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ada tangan Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya itulah saudara, bahwa kemerdekaan Kristus itu adalah jaminan keselamatan buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau hari ini saudara melakukan, saya bisa masuk surga enggak ya? Kalau orang Kristen yang setia sama Tuhan, dia punya kuasa Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan dia, saya tahu yakin masuk surga. Yang kedua, memiliki iman di dalam Kristus. Galatia 5 ayat 6. Sebab bahwa orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai arti lagi. Anda bersunat atau tidak bersunat, ya silakan aja. Karena itu bukan intinya, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yang kedua yang menyelamatkan manusia itu iman, saudara. Bukan amin, tapi iman. Galatia 2 ayat 16 berkata demikian, saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Jadi saudara berusaha sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, hidup baik, hidup melakukan amal budi apapun. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, sia-sia firman Tuhan berkata. Tetapi oleh karena iman di dalam Yesus, itu yang menyelamatkan. Luar biasa. Orang Kristen itu luar biasa, saudara. Ada jaminan keselamatan. Kalau orang negara-negara lain belum tentu, tapi orang Kristen ada keselamatan. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memamerkan diri. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan hari-hari ini, tidak dekat sama Tuhan, itu bukan usaha kita. Tuhan tendang setiap hari kehidupan saudara. Tuhan hancurkan kehidupan saudara. Ayo, welcome ke sini, datang. Itu adalah proses Tuhan dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi saudara, di sini iman lanjutkan ke Efesus 2, saudara, ayat yang 10. Karena itu perbuatan Allah diciptakanlah untuk Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang memproses kita sehingga kita bisa melakukan hal yang baik. Jadi iman itu adalah suatu proses kehidupan kita kalau kita mau dekat sama Tuhan. Tuhan akan proses kita. Tapi kalau Tuhan kita abaikan, kita udah menghujat Roh Kudus, kita udah nggak mau kenal sama Tuhan, ya goodbye. Hidup itu pilihan, saudara. Tuhan nggak memaksa. Saudara punya kehendak bebas. Mau pergi kemana? Ke puncak silakan. Mau ke gereja hari ini silakan.
Mau ke Amerika ya silakan. Tapi ada konsekuensi. Di situ bicara. Nah, Jemaat Galatia menyebarkan paham yang kurang lebih mengajarkan bahwa kita sudah selamat, kita sudah bebas berbuat apa saja, boleh. Nah, yang kemarin mungkin disinggung dulu sedikit di satu dulu, bahwa Paulus menginginkan di ayat yang ke ini, di ayat yang ke 13 dan 14 di sini kata berbicara, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman, yaitu kasih sesamamu manusia sepertimu dirimu sendiri. Yang ayat 15 berbunyi, Galatia 15, Galatia 5 ya, ayat 15. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Disinilah adanya hukum kasih. Iman itu bekerja dengan hukum kasih, saudara. Jadi dalam pengertian ini sebenarnya peringatan tentang bahaya libertas. Ini serangan kedua agresi dari kemerdekaan Kristen. Yang tadi sebenarnya apa? Legalitas, di mana hukum Taurat harus ditegakkan. Kalau yang ini libertas, lebih bebas. Oh, Yesus sudah mati buat saya. Saya selamat. Ada masuk juga. Yes. Hidupnya nggak karuan. Tidak menjalankan keselamatan itu. Di sini dikatakan bahwa kesempatan kehidupan dosa melainkan melayani akan dalam kasih. Sebenarnya peringatan tentang libertas ini Paulus menyimpulkan di pasal yang di pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15, di mana jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Di Galatia 6 ayat 10 dilanjutkan. Kalau kita konteks lagi, itu ada Paulus mengatakan bahwa kita nggak boleh jemu-jemu melakukan kebaikan ke siapapun. Apabila sudah waktunya, kita akan menuai itu kebaikan. Dan masih ada kesempatan untuk berbuat baik, malah kita berbuat baik sesama kawan seiman. Nah, Paulus di sini mengatakan bahwa ada dua aspek yang mengejar mereka, yaitu legalitas, yang kedua libertas. Libertas itu orang yang sembrono, hidupnya dia percaya, oh saya masuk surga, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan. Hidup tidak dengan kasih. Jadi Galatia 5 ayat 21 mengatakan bahwa mengingatkan kepada kita yang mempunyai paham libertas tidak dapat seorang pun. Seorang yang merdeka hidupnya dipenuhi roh sehingga menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Dan dikatakan bahwa orang yang demikian tidak akan dapat bagian dari surga. Karena apa? Kecemaran apa kita buka di dalam Galatia yang ke 20. Di sini berbicara tentang perbuatan daging dan perbuatan roh. Perbuatan daging nyata, yaitu percabulan.
pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepada kamu seperti dahulu, jangan kamu lakukan. Bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tegas dan jelas bahwa pada saat kita dapat iman kita kepada Tuhan, on the track kepada Tuhan, kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, sehingga hidup kita sesuai apa yang Tuhan mau. Pada saat kita sudah menerima Roh Kudus dan kita punya iman kepada Tuhan, kita bukan bahwa Tuhan sudah bayar lunas kehidupan kita, sudah merdeka, sudah kita bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kita bisa masuk dalam rencana Tuhan, saudara. Dan Yakobus mengatakan demikian, saudara. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia punya iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu yang tadi saya bilang itu adalah suatu pemberian Tuhan, grace, kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau kita bisa hari ini hidup, kita bisa ke mall, kita bisa naik kendaraan mobil, mungkin kita bisa punya motor, atau kita punya sesuatu dari Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Nggak boleh kita menyombongkan diri. Apapun yang kita terima hari ini, itu kasih karunia Tuhan. Kita sudah dapat kesehatan, kita dapat rohani, kita dapat rohani, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Menghadapi masalah badai datang, kita bilang, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Kita dapat lewati badai corona, kita lewati badai kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Tuhan angkat lagi ekonomi kita. Itu semua tangan Tuhan yang bekerja. Sehingga pada saat kita mengerti prinsip itu hidup dalam Roh, memiliki iman, ada keselamatan, kemerdekaan Kristus terjadi di kehidupan kita. Agresi legalitas mengajarkan bahwa iman plus perbuatan baik sama dengan selamat. Iman plus ketaatan selamat. Itu agresi hukum Taurat. Agresi yang kedua, liberalitas mengajarkan rumusnya. Iman sama dengan selamat. Sudah Yesus ke Tuhan, masuk ke gereja, selamat. Ketaatan tidak berlaku apa-apa. Namun yang Tuhan mau pada kehidupan kita memiliki keimanan, yaitu adanya selamat. Selamat dulu, baptis, percaya Yesus. Kita kasih karunia, ada Spirit Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan akhirnya adanya ketaatan. Pada saat kita menyembah Tuhan, Roh kebenaran membimbing kita mendengar firman Tuhan, mengenal Tuhan. Akhirnya keselamatan itu sempurna buat kehidupan kita. Hanya iman di dalam Yesus Kristus menyelamatkan. Tetapi iman sejati akan berbuah ketaatan kepada Allah. Untuk benar menjadi orang merdeka, kita hidup harus disertai Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa membimbing kita, iman percaya kita senantiasa makin kuat, di mana adanya pengalaman. Amin. Terima kasih. Ku telah mati dalam waktu ini dan tinggalkan, oh haleluya Yesus, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
melalui kematian Yesus di kayu salib. Biarlah kami boleh terus tetap memegang teguh, mempertahankan kemerdekaan itu. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan itu dengan berbuat dosa. Namun kami hidup dalam kebenaran, membuahkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Kami mencerminkan Kristus di dalam setiap kata kalimat, tingkah laku dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih berkati hamba Bapak Franyanto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati keluarga, istri, anak-anak maupun pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terus Bapak Franyanto diberkati untuk menjadi berkat. Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Hamba mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah turun atas seluruh jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Kami menyerahkan Bapak Sia dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah. Allah berperkara sehingga Tuhan kesembuhan boleh terjadi. Dan kami percaya Allah melawat keluarga yang mencintai Engkau ini, Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan agar roda kehidupan ekonominya diberkati dan menjadi berkat. Bagi anak-anak yang mau sekolah dan melanjutkan sekolah mereka, Tuhan tolong agar mereka dapat melanjutkan sekolah mereka dengan baik. Bagi orang tua yang saat ini membutuhkan banyak dana untuk melanjutkan kuliah sekolah anak-anak mereka, Tuhan juga memberkati dan mencukupi. Bapak, kami mempercayakan negeri ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati khusus Tuhan Indonesia ini, biarlah diberkati dengan kesehatan sehingga virus corona boleh berlalu. Kami boleh beribadah seperti biasa. Anak-anak sekolah boleh kembali ke sekolah mereka dan sekolah. Guru-guru kembali ke sekolah untuk mengajar. Kami mempercayakan negeri ini, Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan memberi hikmat, marifat untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan dan ketentraman nyata bagi negeri ini, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat Allah. Bapak, kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Biarlah kami pulang dengan kemerdekaan yang sejati, dengan kami tidak berbuat dosa lagi. Jika sebentar jemaat akan memberikan persembahan bagi Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang telah disiapkan dari rumah mereka, agar pelayanan di tempat itu tetap dapat berlangsung. Persembahan mereka berarti buat pelayanan di tempat ini, dan nama mereka. Jemaat Tuhan tidak menjadi miskin dan berkekurangan dengan memberi. Jemaat Tuhan semakin diberkati. Dan sebentar kalau mereka pulang, Tuhan menyertai sampai di rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, arahkan mata hatimu, pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus